Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lintang Pratiwi. Saya dari Prodi PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, karakteristik kurikulum merdeka. 1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. 2. Waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar beserta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya itu tentang prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. 1. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler, yaitu berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran intradisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. 1. Asesmen diagnostik, yaitu guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Yang kedua, perencanaan, yaitu guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Yang ketiga, pembelajaran. Jadi, selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui proses pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Selanjutnya, kebijakan umum kurikulum merdeka. A. Fokus materi esensial. Materi kurikulum dipangkas hingga 30% pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. 2. Guru berkesempatan menerapkan banyak strategi. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai kecepatan masing-masing. Yang B. Fleksibilitas bagi sekolah, guru, dan siswa. Fleksibilitas yaitu menyusun KOSP sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal dan kecepatan belajar siswa. Capaian pembelajaran per fase, bukan per tahun. Kemudian yang C, pengembangan soft skill. Bukan sekedar hard skill yang dikembangkan, namun justru lebih mengembangkan soft skill.
ada lokasi waktu khusus untuk kegiatan pengembangan soft skill melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu 20-30%. Kemudian P5 terpisah dari intrakurikuler, fokus utamanya pengembangan soft skill yang ada pada profil belajar Pancasila. Selanjutnya tentang profil belajar Pancasila. Belajar Indonesia adalah belajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Melalui profil belajar Pancasila, peserta didik diajak untuk menghargai dan menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hal ini penting dalam membangun karakter yang inklusif dan mendorong perserikatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu pada dimensi ini menggambarkan pelajar yang memiliki kesadaran dan rasa saling menghargai terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia maupun budaya dunia. Yang ketiga, bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dengan yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu pelajar memiliki kemampuan untuk berpikir secara objektif, logis, dan sistematis. Yang keenam, kreatif, yaitu pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.